Kami mengucapkan Dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Masyarakat dunia di berbagai negeri, saat ini kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah, yaitu berbagai kemenangan yang telah dicapai oleh rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Di bawah panji besar sosialisme berkepribadian ala Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok berhasil memenangkan dukungan rakyat untuk maju bersama, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Tiongkok di segala bidang. Partai Komunis Tiongkok membaktikan dirinya mengemban misi sejarah, memimpin rakyat Tiongkok, menciptakan kehidupan bahagia, dan melaksanakan peremajaan besar bangsa Tionghoa. Partai Komunis Tiongkok juga dari rorongan PKI, karena PKI sejak awal dalam rapat BPU PKI maupun PKI tidak ada dan menentang Soekarno-Hatta karena dianggap Belanda, itu PKI. Nah, dalam diorama itu menggambarkan bagaimana sosok Jenderal Nasution, kemudian Mayor Jenderal Soeharto dan Kolonel Sarwoedi Wibowo sebagai komandan RPKAD. 3 orang itulah dalam kondisi kritis, pasukan kita sama-sama tahu banyak yang ke perbatasan dengan Ganyang Malaysia, ya, dalam keadaan tidak terduga terjadi itu. Akhirnya apa komentar Pak Harto pada saat kasat? Dalam hal ini TNI AD agak tidak atau kurang waspada dan menganggap PKI ini adalah sama dengan partai-partai lainnya yang berjuang untuk kesejahteraan masyarakat untuk mencapai cita-cita proklamasi. Ternyata mengkhianat sehingga menimbulkan korban itu. Nah, gambaran ini Pak, gambaran ini adalah dibuatlah museum di Kostrad, di tempat kantornya Pak Harto, tempat membuat sebuah rencana. Masing-masing sosok ini menciptakan sendiri. Bayangkan seorang Jenderal Nasution, Panglima Angkatan Darat waktu itu, habis tertembak malamnya. Iya, dan anaknya juga meninggal. Ya, dan anaknya pun juga kena tembak. Masih di rumah sakit kalau nggak salah itu belum meninggal. Oh, belum meninggal. Iya, kalau nggak salah itu. Nah, beliau karena rasa tanggung jawab yang luar biasa kepada bangsa, ikut di tempatnya Pak Harto untuk sama-sama membuat strategi dengan Pak Harto di situ. Kemudian sosok Sarwoedi sebagai petugas lapangan bercerita bahwa RPKAD cuma sedikit, kecil tapi efisien, direncanakan dengan baik sehingga benar-benar, di mana kita lihat sama-sama bahwa pada saat itu Pak Sarwoedi melaporkan kita telah mendapatkan tambahan kekuatan dari Angkatan Laut KKU yang mengkoordinasikan adalah sekarang Jenderal Wijayono itu. Iya, Wijayono itu ditugaskan di RRI sama TVRI. Karena kalau itu tidak dijaga, mereka declare bahwa negara sudah dikuasai, kan bahaya. Jadi PKI itu selalu ketika lemah dia mengatakan kami Pancasila, musuhnya dicap kamu bukan Pancasila, kamu musuh Pancasila. Itu ciri khas PKI. Tapi kalau dia sudah kuat, Pancasila mereka hilangkan menuju komunis. Maka dulu PKI itu menyatakan pembela utama Pancasila. Oh, yang lain itu masumi dituduh ini mau mendirikan negara Islam, bukan Pancasila. HMI ini kader-kader ke-Arab-Araban ini, bukan Pancasila, bubarkan HMI, tidak progresif revolusioner. Maka Presiden membubarkan Masumi, membubarkan HMI, ya. Tidak ada ormas yang membela, yang tampilannya para pelajar Islam Indonesia yang demonstrasi, langkai dulu mayat kami kalau mau membubarkan.
Dikutip dari WA Online Jakarta, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio akhirnya buka suara terkait aksinya yang kerap memberikan warning soal Partai Komunis Indonesia PKI saat menjelang akhir September. Bahkan terkait aksinya tersebut, Gatot dituding selalu mencari panggung saat akhir bulan September. Benarkah itu? Silahkan pemirsa yang menilainya. Karena hal itu, Gatot pun merasa tidak masalah. Ia mengaku resah karena setiap bulan September selalu terlihat ada potensi PKI untuk kembali bangkit di Indonesia. Saya ini kan belajar sejarah. Saya ingat pemberontakan PKI di tahun 1948 dan tahun 1965 terjadi di bulan September. Ia pun mengaku masih terikat sumpah mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Saya memberikan warning kepada semuanya agar bersiap-siap menghadapi kemungkinan itu, agar sejarah kelam itu tidak terulang lagi di masa ini, ungkapnya. Menurutnya, dengan hilangnya Diorma di markas Kostrad merupakan salah satu indikasi dari menyusupnya paham komunis di tubuh TNI tersebut. Nah, ini kan untuk apa? Lanjutnya lagi, ia pun merasa berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada pihak lain agar mewaspadai kemungkinan adanya gerakan komunis di Indonesia. Wajar saya memberikan warning karena berdasarkan sejarah pengalaman yang lalu. Saya ini pensiunan, jadi cuman itu yang bisa saya lakukan, kata Gatot Nurmantio. Nah, itulah tadi guys. Benarkah itu? Silakan pemirsa yang menilainya. Apakah ada indikasi bangkitnya PKI yang ada di Indonesia? Sedangkan PKI adalah salah satu organisasi terlarang di Republik ini. Ayo, NKRI harga mati. TNI Polri dan rakyat harus bersatu menjaga kedaulatan Negara Persatuan Indonesia. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.